Musiwah Parigumboh ke-7, lestarikan tradisi panen Dayak Deah di Balangan. Turnamen Forfeo Balangan, wujudkan silaturahmi dan penghormatan bagi para legenda sepak bola. PN Balangan meluncurkan program Pian Undas dan gelar Goes for Integrity. Ritual Nous Baban, tutup rangkaian MPG, simbol syukur dan ketahanan pangan. HID Balangan rayakan HUT ke-25 dengan aksi sosial dan syukuran. Edukasi pangan sehat, DKP 3 gelar B2SA Goes to School di MTSN 2 Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rahma Aulia, berikut Batarbangan selengkapnya. Tradisi tahunan Musiwah Parigumboh, yaitu ritual adat panen suku Dayak Deah, kembali digelar untuk ke-7 kalinya di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Jumat 18 Juli 2025. Tradisi tahunan Musiwah Parigumboh atau MPG, yaitu ritual adat panen suku Dayak Deah, kembali digelar untuk ke-7 kalinya di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Jumat 18 Juli 2025. Acara ini menjadi sarana penting dalam melestarikan budaya lokal sekaligus mempererat kekerabatan masyarakat. Musiwah Parigumboh yang dahulu dilakukan secara terpisah, kini dirayakan bersama secara gotong royong oleh warga. Perayaan ini juga terbuka bagi masyarakat luar sebagai bentuk promosi budaya dan pariwisata. Pembukaan MPG ditandai dengan pemukulan gong oleh penjabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Kabupaten Balangan Supriyanor. Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan menekankan pentingnya menjaga kelestarian budaya dan alam sebagaimana diajarkan masyarakat Dayak Deah. Supriyanor juga berharap event ini terus mendapat dukungan lebih luas dari pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait, serta dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam mengembangkan budaya dan kreativitas. Sementara itu, Kepala Desa Liu Sukri menyampaikan, Musiwah Parigumboh merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas keharmonisan hidup dan berkah panen yang diberikan Tuhan. Tradisi ini berasal dari masyarakat nomaden di pedalaman khususnya Desa Liu dan Gunung Riut. Musiwah Parigumboh itu merupakan suatu event yang dilaksanakan bukan sekedar sebuah meruat budaya atau melestarikan budaya, tapi ada misi yang kita ingin capai. Nah, yang pertama mungkin secara misi budaya tentu untuk melestarikan, merawat budaya itu sendiri. Ada misi sosial. Misi sosial adalah sebagai perekat kekerabatan di tengah masyarakat. Dengan semangat kekeluargaan, apapun yang kami lakukan selama persiapan Musiwah Parigumboh ini adalah dengan berlandaskan semangat gotong royong. Itu. Sukri juga berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat terus memberikan dukungan terhadap MPG sebagai event budaya kebanggaan Kabupaten Balangan. Kemeriahan acara berlangsung selama 3 hari dari 18 hingga 20 Juli 2025 di 2 lokasi utama yaitu Balai Adat dan Pasar Budaya dengan beragam pertunjukan seperti sanggar tari, pemusik lokal, parade tarian tradisional Dayak, hingga konser musik yang menghadirkan bintang tamu. Semua itu menjadikan MPG sebagai perayaan budaya yang penuh warna dan semangat. Abdul Halim dan juru kamera M. Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Suasana meriah menyelimuti lapangan bola Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Jumat 18 Juli 2025. Ratusan penonton tampak antusias menyaksikan pertandingan sepak bola Forfeo antar tim legenda yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus penghormatan bagi para legenda sepak bola Balangan. Suasana meriah menyelimuti lapangan bola Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Jumat 18 Juli 2025. Ratusan penonton tampak antusias menyaksikan pertandingan sepak bola Forfeo antar tim legenda
yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus penghormatan bagi para legenda sepak bola Balangan. Sebanyak 4 tim dari berbagai kabupaten dan provinsi turut ambil bagian dalam turnamen mini ini, yakni Gasip Legend asal Barabai, Ayam Tuha FC dari Ampah Provinsi Kalimantan Tengah, All Star Hulu Sungai Utara Amuntai, serta Mantimin Putra Klub yang berkolaborasi dengan Balangan All Star. Turnamen ini menggunakan sistem Forfeo, yakni pertandingan mini di mana setiap tim hanya bermain satu babak melawan tim lainnya. Meski pertandingan berlangsung singkat, laga tetap seru dan intens menampilkan aksi-aksi menarik dari para pemain senior. Walaupun usia para pemain tidak lagi muda, mereka tetap menunjukkan kemampuan bermain bola yang mengesankan. Tawa, candaan antar pemain, serta sorak-sorai penonton menjadikan suasana hangat dan penuh keakraban. Camat Awayan Aswal Salahuddin yang juga turut bermain bersama Balangan All Star mengatakan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antar pemain veteran, sekaligus momen mengenang para legenda sepak bola Balangan yang telah wafat. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai olahraga khususnya sepak bola. Karena kegiatan ini bertujuan untuk mengenang karena kawan-kawan kami ada yang 3 orang yang kebetulan sudah meninggal dunia, saudara Abdul Hamid Barak, kemudian juga Amanda dan juga Ahmad Budai dari Kecamatan Labiho. Nah, untuk mengenang mereka, sengaja kami melaksanakan seperti ini sekaligus untuk silaturahmi terhadap tim-tim, baik dari tim Gasip Barabai, kemudian dari Amuntai dan juga dari yang terjauh dari Ayam Tua Ampah. Gitu. Mungkin ada harapan Pak terkait kegiatan ini ke depannya? Ya, harapan kami ini akan dilaksanakan mudah-mudahan di momen selanjutnya, entah itu di hari jadi kabupaten atau 17 Agustus, kita akan melaksanakan seperti ini lagi untuk yang pertama tuh silaturahmi. Dan juga untuk merekatkan kami-kami yang sudah legion veteran untuk memain bola. Ini bisa mewariskan kepada generasi muda untuk mereka punya orang-orang yang hebat dahulunya ya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Saini menyampaikan turnamen ini bukan hanya sekedar pertandingan, melainkan bentuk penghargaan kepada para senior yang telah berjasa dalam dunia persepak bolaan di Balangan. Ajang silaturahmi untuk kami yang sudah senior dari semua. Insya Allah ada event selanjutnya sudah kami rencanakan. Salah satu pemain dari tim All Star Hulu Sungai Utara, Ius mengaku bangga atas kemenangan timnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya turnamen yang mempertemukan para pemain dari berbagai daerah ini. Kejuaraan untuk kebahagiaan, kebersamaan untuk All Star ini memang kami nikmati. Kami sangat bahagia. Bahagia sekali untuk kejuaraan ini bisa menjadi juara dalam turnamen peringatan memperingati almarhumah pemain legendaris Balangan, Bapak almarhum Mubarak. Pertama kita doakan semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin. Terlepas dari itu, kami dari All Star Hulu Sungai Utara mengucapkan setinggi-tingginya ucapan terima kasih atas terlaksananya pelaksanaan turnamen ini, dan kami doakan semoga bisa berlanjut, di mana tadi peserta luar biasa diikuti oleh Hulu Sungai Tengah dari legend Gasip Barabai, legend Balangan Kalimantan Tengah dari Ampah, Ayam Tuha tadi, satunya dari tuan rumah Balangan, dan kami sebagai peserta diundang. Terima kasih atas undangannya dari All Star Hulu Sungai Utara, Pak. Selamat di turnamen kejuaraan Mantimin Cup. M. Andre Maulana dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam semangat membangun integritas dan pendekatan pelayanan hukum kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Paringin menggelar kegiatan Goes for Integrity sekaligus meluncurkan program persidangan irit dan nyaman untuk masyarakat desa dan sekitarnya atau program Pian Undas di halaman kantor Pengadilan Negeri Paringin, Minggu 20 Juli 2025. Dalam semangat membangun integritas dan mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat,
Pengadilan Negeri atau PN Paringin menggelar kegiatan Goes for Integrity sekaligus meluncurkan program persidangan irit dan nyaman untuk masyarakat desa dan sekitarnya atau Pian Undas di halaman kantor PN Paringin Minggu 20 Juli 2025. Acara yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta masyarakat umum ini dibuka dengan senam bersama dilanjutkan dengan kegiatan bersepeda santai. Peserta goes dilepas langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi sebagai simbol semangat kebersamaan dan komitmen terhadap zona integritas. Sebagai bagian dari kegiatan pelepasan balon zona integritas turut mewarnai acara, menjadi simbol komitmen seluruh elemen untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Pada kesempatan tersebut, program Pian Undas resmi diluncurkan melalui pemukulan gong oleh Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Ketua Pengadilan Negeri Paringin Deka Rahman Budihanto. Dalam sambutannya, Deka Rahman Budihanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan atas dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan goes ini. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa program Pian Undas merupakan hasil sinergi antara Pengadilan Negeri Paringin bersama pemerintah Kabupaten Balangan dan sejumlah SKPD terkait. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi menyambut baik peluncuran program ini. Ia berharap masyarakat semakin terbantu dan tidak lagi takut saat berhadapan dengan hukum, terlebih karena seluruh layanan tersebut kini dapat diakses tanpa biaya. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Rangkaian kegiatan Mesiwah Parigumboh ke-7 di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan resmi ditutup. Penutupan ditandai dengan pelaksanaan ritual adat Nowos Baban, sebuah tradisi sakral yang melambangkan berakhirnya seluruh prosesi adat Mesiwah Parigumboh. Acara penutupan digelar di Balai Adat Dayak Deyah, Minggu 20 Juli 2025. Rangkaian kegiatan Mesiwah Parigumboh atau MPG ke-7 di Desa Liu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, resmi ditutup Minggu 20 Juli 2025. Penutupan ditandai dengan pelaksanaan ritual adat Nowos Babat, sebuah tradisi sakral yang melambangkan berakhirnya seluruh prosesi adat MPG. Acara penutupan yang digelar di Balai Adat Dayak Deyah berlangsung khidmat dan penuh nuansa kebersamaan. Dihadiri oleh para tokoh adat, masyarakat setempat, serta tamu undangan. Prosesi ini menjadi momentum penting dalam menjaga warisan budaya leluhur. Kepala Desa Liu Sukri dalam sambutannya menyampaikan Mesiwah Parigumboh bukan hanya tradisi ritual semata, melainkan juga menjadi barometer ketahanan pangan bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini, mulai dari relawan, volunteer, para talent, gestar, hingga dukungan dari jajaran Polres, Koramil, dan masyarakat Gunung Riut yang telah turut melaksanakan ritual secara bersama-sama. Lebih lanjut, Sukri berharap kegiatan MPG dapat terus dilaksanakan secara rutin di tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari pelestarian budaya dan identitas lokal masyarakat Dayak di wilayah Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ikatan Adiaksa Dharma Karini Balangan memperingati hari ulang tahun ke-25 dengan menggelar kegiatan syukuran dan aksi sosial di Aula Kejaksaan Negeri Balangan, Paringin Selatan, Senin 21 Juli 2025. Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau EAD Balangan memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-25 dengan menggelar kegiatan syukuran dan aksi sosial di Aula Kejaksaan Negeri Balangan, Paringin Selatan, Senin 21 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi simbol rasa syukur atas perjalanan EAD selama 1/4 abad dalam mendampingi dan mendukung tugas-tugas kejaksaan. Selain sebagai ajang silaturahmi, acara juga diisi dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan pendidikan dan pelaksanaan pasar murah. Ketua Panitia Pelaksana Gina Fadila dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa momentum peringatan ini menjadi refleksi bagi seluruh anggota
untuk terus berkontribusi mendukung tugas kejaksaan melalui peran aktif para istri aparatur adiaksa. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan sekaligus pengawas IAD Balangan, Mangantar Siregar, turut memberikan apresiasi atas dedikasi dan peran aktif IAD dalam mendukung tugas-tugas kejaksaan, khususnya melalui kegiatan sosial. Sementara itu, Ketua EAD Balangan Adiana M. Siregar dalam kesempatan yang sama mengajak seluruh anggota untuk terus menjaga kedisiplinan dan berkontribusi nyata dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan humanis. Puncak acara dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, dilanjutkan dengan penyerahan santunan pendidikan kepada siswa yang membutuhkan, serta pelaksanaan pasar murah yang disambut antusias oleh masyarakat sekitar. Istiqamah dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mencegah stunting dan meningkatkan kesadaran gizi sejak dini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar B2SA Guesto School di MTSN 2 Balangan, Desa Teluk Masjid, Kecamatan Batu Mandi, Senin 21 Juli 2025. Dalam upaya mencegah stunting dan meningkatkan kesadaran gizi sejak dini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar B2SA Guesto School di MTSN 2 Balangan, Desa Teluk Masjid, Kecamatan Batu Mandi, Senin 21 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari program edukasi tentang pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kepada para pelajar sekaligus memperkenalkan bahwa sumber energi tidak hanya berasal dari nasi. JF Analis Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Aisyah mengatakan, ini adalah sekolah ke-6 yang pihaknya kunjungi sepanjang 2025. Di mana tahun lalu DKP 3 Balangan telah menyasar hampir 5.000 pelajar dari tingkat SD hingga SMA se-Kabupaten Balangan. Ia menyampaikan terima kasih kepada pihak MTSN 2 Balangan atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan. Menurutnya penting bagi generasi muda untuk memahami sejak dini, terutama agar tidak terpaku pada pola makan yang hanya bergantung pada nasi. Sementara itu, Kepala MTSN 2 Balangan Yusmadani menyambut baik kegiatan ini dan berharap para siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Atas kehadirannya di sini untuk mensosialisasikan B2SA kepada siswa-siswi MTSN 2 Balangan, tanggapan saya ini luar biasa karena dengan adanya informasi ini seluruh siswa bisa tahu bagaimana makanan-makanan yang sehat untuk menghindari penyakit yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi langsung oleh petugas ahli gizi dari Puskesmas Batu Mandi Ani Parida yang memberikan penjelasan tentang pentingnya gizi seimbang, jenis makanan lokal yang bergizi, serta cara membiasakan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nanda Yuliati dan juru kamera Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Rahma Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.